Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' fi Ahkam Al-Quran menyebutkan, diriwayatkan dari Yahya bin Aksam, bahwa Khalifah Al-Ma'mun mempunyai sebuah majelis diskusi. Suatu hari, masuklah seorang pria Yahudi yang berwajah tampan, dan berpakaian rapi dalam majelis itu. Ia berbicara dengan sangat bagus dan indah di majelis itu. Seusai majelis, dan orang-orang meninggalkan tempat, Khalifah Al-Ma'mun pun mendekati pria Yahudi itu dan bertanya, "Apakah Anda seorang Yahudi?" "Benar Tuan," jawab pria Yahudi itu. "Masuklah Islam dan jadilah seorang Muslim, maka saya akan memberimu ini dan itu untukmu." Khalifah Al-Ma'mun mencoba menawarkan kepada pria Yahudi tersebut. Pria Yahudi itu menjawab, "Tidak. Aku akan tetap berpegang teguh dengan agamaku dan agama nenek moyangku." Kemudian pria Yahudi itu pun pergi meninggalkan majelis. Sesudah setahun berlalu, pria Yahudi itu muncul kembali menghadiri majelis diskusi Khalifah Al-Ma'mun. Tetapi ia telah menjadi seorang Muslim. Di situ dia berbicara tentang fikih dengan baik sekali. Seusai majelis, Khalifah Al-Ma'mun memanggilnya dan bertanya, "Bukankah engkau pria Yahudi yang dulu pernah hadir pula di majelis ini?" "Benar sekali Tuan," jawab pria itu. "Bagaimana pula kisah keislamanmu?" Khalifah Al-Ma'mun kembali bertanya. Pria itu menuturkan kisahnya. "Saat itu, ketika saya meninggalkan majelis Anda ini, saya terpikir untuk menguji satu persatu agama-agama ini. Dan kebetulan saya mempunyai tulisan yang indah. Saya pun mengambil sebuah kitab Taurat, lalu menyalinnya dengan tanganku sendiri. Sebanyak 3 lembar dalam salinan itu saya melakukan penambahan dan pengurangan terhadapnya. Kemudian saya menawarkannya ke sebuah sinagog, yaitu tempat ibadah orang Yahudi, dan ternyata mereka mau membelinya. Kemudian pada kesempatan lain, saya mengambil sebuah kitab Injil, lalu melakukan hal yang sama, yaitu menyalinnya dengan tanganku sendiri. Sebanyak 3 lembar dalam salinan tersebut saya melakukan penambahan dan pengurangan untuk kemudian saya tawarkan kepada sebuah gereja. Ternyata mereka pun mau membelinya. Selanjutnya saya mengambil sebuah kitab Al-Quran. Saya pun menyalinnya dengan tanganku sendiri. Sebanyak 3 lembar dalam salin itu juga saya melakukan penambahan dan pengurangan terhadap ayat-ayatnya. Lalu saya pun menawarkannya kepada tukang-tukang kertas, ke penjual kitab. Mereka kemudian memeriksa halaman demi halamannya terlebih dahulu. Ketika mereka mengetahui adanya penambahan dan pengurangan, mereka pun langsung menolak dan tidak mau membelinya. Saat itulah saya sadar bahwa kitab itu, Al-Quran, adalah kitab suci yang selalu terjaga, tidak mungkin dikuasai oleh tangan-tangan yang jahil. Dan itulah yang menyebabkan saya masuk Islam. Pria itu menambahkan kisahnya. "Dalam sebuah perjalanan hajiku, aku bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Lalu, aku mengisahkan kembali perjalanan keislamanku itu kepadanya. Sufyan bin Uyainah berkata, 'Inti kisahmu itu sebenarnya telah diisyaratkan oleh Al-Quran.' Aku bertanya kepadanya tentang ayat suci yang menjelaskan tentang itu. Beliau menjawab, 'Adapun ayat suci yang berhubungan dengan kitab suci Taurat dan Injil adalah dikarenakan mereka diperintahkan memelihara kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka memberikan saksi terhadapnya.' Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-44. Menurut ayat ini, penjagaan atas kitab-kitab samawi terdahulu diserahkan kepada Yahudi dan Nasrani. Akibatnya, kitab-kitab samawi itu mengalami perubahan-perubahan. Sementara ayat suci yang berkenaan dengan kitab suci Al-Quran adalah, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Al-Quran, dan sesungguhnya kami juga yang menjaganya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat ke-9. Berdasarkan ayat ini, tanggung jawab menjaga Al-Quran ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran selalu terjaga dan terpelihara dari perubahan-perubahan. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.